Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu jenis mesin konversi energi, yaitu dalam hal ini tentang internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar energi seperti apa, tentang bagaimana itu kerja, kemudian energi, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam salah satu jenis mesin yang menggunakan prinsip dasar energi, yaitu mesin pembakaran dalam. Seperti yang sudah saudara pernah pelajari di mata kuliah sebelumnya, tentu saudara pernah memperoleh mata kuliah tentang teori motor bensin maupun teori motor diesel, di mana teori motor bensin dan juga motor diesel tersebut ini merupakan salah satu jenis mesin konversi energi, ya, yang digunakan sebagai jenis kendaraan atau beberapa jenis kendaraan. Kita langsung masuk ke dalam pembelajaran kita. Di sini saya tidak akan menayangkan beberapa jenis engine atau beberapa jenis mesin bensin maupun mesin diesel, tetapi di sini lebih ditekankan kepada bagaimana konsep dasar atau teori dasar yang mendasari dari mesin pembakaran dalam. Salah satunya yaitu tentang siklus. Jadi di dalam internal combustion engine ini di dalamnya identik dengan siklus termodinamikanya, ya. Jadi di sini kita akan memahami ke arah sana. Namun sebelum masuk ke siklus, kita coba mengingat kembali materi yang mungkin sudah pernah saudara peroleh, yaitu tentang beberapa langkah di mesin bensin maupun di mesin diesel. Seperti yang kita ketahui, ada dua jenis, yaitu ada siklus 4 langkah, ya, dan juga ada 2 langkah. Kalau ini siklus 4 langkah. Jadi di sini ada SI engine atau spark ignition engine atau mesin oto atau sering kita sebut dengan mesin bensin. Kemudian ada juga compression ignition engine atau CI engine. Di mana ini tentang konsep dasar mesin oto ini saudara sudah familiar dengan siklus langkah ini, ya. Jadi mulai dari ada langkah hisap, kita mulai ke SI engine, yaitu ada induction stroke atau langkah. Jadi atau langkah hisap. Induction stroke di sini ini di sini ada gambaran skema tentang piston dan juga silindernya. Jadi ketika langkah hisap, ini piston bergerak dari TMA menuju TMB, ya, dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, ya. Jadi dari TMA menuju ke TMB, di mana ketika terjadinya proses langkah piston dari TMA menuju ke TMB, secara bersamaan pula katup, ya, kalau si teori motor bensin mungkin sudah saudara pahami, ya. Katup, ya, katup di sini akan membuka, ya, dan udara, ya, bahan bakar dan udara, ya, ini masuk ke dalam ruang bakar, ya. Jadi istilahnya terhisap masuk, ya, fluida campuran tadi terhisap masuk karena katup tadi terbuka, kemudian
pistonnya tadi bergerak dari TMA menuju ke TMB, bergerak ke bawah. Ini. Jadi di gambar ini turun ke bawah. Hal tersebut menyebabkan campuran udara dan bahan bakar tadi terhisap masuk. Ya, terhisap masuk. Oke. Ketika sudah terhisap masuk, ya, ini sampai di situ itu adalah langkah hisap. Kemudian yang berikutnya adalah compression stroke, ya. Jadi compression stroke di sini, ini setelah tadi bahan bakar campuran tadi bahan bakar udara terhisap, ya. Kemudian piston kembali bergerak dari TMB menuju ke TMA. Piston bergerak menuju TMA, ya, menuju TMA dari TMB. Setelah tadi hisap turun, kompresi ini naik. Ya. Yang terjadi apa? Di sini bahan bakar dan udara ini terkompresi karena kedua katup ini tertutup, ya, sehingga campuran bahan bakar dan udara ini dimampatkan karena adanya tekanan piston yang bergerak dari TMB menuju ke TMA. Kemudian setelah tadi terkompresi, langkah berikutnya ini disebut dengan power stroke, ya, atau langkah tenaga. Setelah tadi terkompresi, kemudian pada saat yang jeda sebelum akhir langkah kompresi, ya, terjadilah penyalaan bunga api karena ini spark ignition, maka ya ini spark ignition mengandalkan loncatan bunga api untuk memicu terjadinya pembakaran. Jadi setelah busi ini memercikan, ya, memercikan api, kemudian terjadilah proses pembakaran. Kemudian meledak karena adanya pembakaran tadi, meledak prosesnya karena keduanya ini tertutup katupnya. Kemudian ledakan tadi karena mempunyai daya tenaga ledak tadi, ya, terjadi ledakan pembakaran. Hal tersebut akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah, ya, semakin mendorong. Selain mungkin tadi sudah ada mekanisme engkol ya di luar dari itu, ini ledakan tadi mendorong dari piston untuk ke bawah. Nah, inilah yang disebut dengan langkah tenaga. Jadi tenaga yang dihasilkan dari sebuah engine ini berasal dari pembakaran ini. Kenapa disebut langkah tenaga? Kemudian setelah tadi terdorong, ya, dari ke bawah, kemudian mekanisme engkol ini membalikkan arah gerakan dari piston yang tadi menuju ke TMB, kemudian menuju ke TMA. Dan pada fase ini piston naik ke atas dari TMB menuju TMA, ya. Ini disebut dengan langkah buang atau exhaust stroke. Jadi gas hasil setelah meledakan tadi, setelah pembakaran tadi, ini terdorong oleh piston. Dan pada saat itu, akhir langkah pembakaran tadi, katup buang, ya, katup yang menutup saluran buang, ini mulai terbuka. Ya, sehingga ketika piston bergerak dari TMB ke TMA, katupnya sudah terbuka, akan mendorong gas sisa hasil pembakaran tadi terdorong keluar, ya, menuju terdorong keluar dari ruang bakar. Ya, ini exhaust atau buang, langkah buang. Kemudian ini tadi untuk yang mesin bensin. Kemudian bagaimana untuk yang 4 langkah di mesin diesel? Untuk yang 4 langkah di mesin diesel atau compression ignition engine, ini sama, hampir mirip prosesnya.
Yang pertama ada induction-nya juga, hisapnya juga sama. Hisapnya sama. Jadi dari dari TMA menuju ke TMB pistonnya. Ya, bergerak dari TMA menuju TMB. Akan tetapi yang dihisap itu bukan lagi campuran bahan bakar dan udara. Ya, jika di mesin bensin ini menggunakan campuran bahan bakar dan udara yang dihisap, tetapi untuk CI engine atau compression ignition engine ini yang dihisap adalah udara saja, bukan lagi campuran bahan bakar dan udara. Jadi hanya udara yang dihisap, only air ya, yang dihisap. Jadi belum dengan bahan bakar. Itu ketika langkah hisap. Kemudian langkah berikutnya setelah tadi hisap sama ya, terjadinya langkah kompresi. Ya. Di langkah kompresi ini ya, ini mirip dengan SI, similar ya. Dengan SI. Ya. Jadi kalau tadi ini yang dihisap udara ya tentu sama. Yang dikompresi ya atau yang ditekan itu bukan campuran bahan bakar dan udara, melainkan hanya udara saja yang dikompres atau yang ditekan. Jadi pada langkah kompresi ini yang dikompres, yang dikenai tekanan atau yang dikompresi tadi ini adalah udara saja. Lalu bagaimana bahan bakarnya? Bahan bakar akan ditambahkan ketika di akhir langkah kompresi. Jadi tadi yang dikompres di awal itu udara. Tetapi ketika akan mendekati akhir langkah kompresi ini, ya, bahan bakar baru akan ditambahkan. Ditambahkannya bagaimana? Karena di mesin diesel ini ditambahkan bukan dalam bentuk cair lagi, tapi sudah dikabutkan. Sehingga ketika panas dari udara yang ditekan tadi, sudah mencapai panas sekali ya. Kemudian muncullah, ditambahkanlah bahan bakar dengan bentuk yang sudah spray, butir-butir ya, semprotan, diinjeksi ya. Maka bahan bakar menjadi terbakar tadi. Ya, karena sifat fisiknya atau propertisnya kan berbeda dengan bensin. Ini dengan panas hasil dari udara yang ditekan tadi, panas tadi dapat menyalakan bahan bakar yang disemprotkan tadi. Setelah itu terjadilah langkah usaha. Ya, langkah usaha ini hampir mirip terjadi ya setelah pembakaran tadi, setelah terjadi ledakan tadi ya. Ya, piston terdorong oleh ledakan tadi. Ya, jadi untuk langkah tenaganya sama. Jadi yang membedakan tadi, kemudian langkah buangnya pun sama. Yang membedakan hanyalah jika di SI engine itu yang dihisap adalah campuran bahan bakar udara, tetapi di diesel atau compression ignition yang dihisap adalah udara saja. Ya. Kemudian yang dikompresi juga sama, udara saja untuk di mesin diesel. Ya, ini gambaran tentang siklusnya. Jadi saya rasa ini saya hanya mengulang, saudara pasti sudah paham tentang konsep dasar ini. Oke, ini siklus 4 langkah. Kemudian bagaimana siklus 2 langkah atau 2 tak ya sering kita nyebutnya. Dulu sebelum 4 tak booming ini banyak sekali yang masih menggunakan 2 tak atau 2 langkah ini, dan sekarang pun hampir sudah mulai ada kembali ya yang kolektor-kolektor ini sudah mulai menyukai siklus mesin dengan siklus 2 langkah. Kemudian kita lihat yang terjadi dari mesin 2 langkah. Pak, untuk yang di mesin 2 langkah apakah sama ada di mesin diesel? Ya, sama. Di mesin diesel ada, di mesin bensin ada. Akan tetapi
di mesin diesel jarang kita melihatnya, ya kan sekarang sudah tidak ada juga ya. Tapi dari basic awalnya itu ada mesin bensin 2 langkah dan juga mesin diesel 2 langkah. Ya, jadi kita mulai di sini. Yang pertama ditampilkan ada power or expansion stroke. Jadi maksud 2 langkah, kalau tadi 4 langkah itu ada apa namanya 4 langkah piston ya. Misalkan tadi hisap, kemudian kompresi, tenaga, kemudian buang. Itu 4 langkah piston. Tetapi untuk di siklus 2 langkah ini hanya ada 2 langkah piston saja. Jadi turun ke bawah ya, kemudian ke atas gitu saja. Akan tetapi dari 1 kali langkah tadi bisa memungkinkan terjadinya beberapa proses di dalamnya. Contoh saja yang pertama misalkan power or expansion stroke. Jadi power or expansion stroke ini ketika tadi setelah selesai mulai dari proses pembakaran tadi ya. Kemudian tenaga ini bahan bakar ini terdorong. Piston ini terdorong. Ya. Terdorong turun ya dari TMA menuju TMB. Dilihat di sini ada port ya, sistemnya port bukan katup ya. Jadi kalau port ini yang semula ini tertutup, turun ya, setelah turun ini mencapai lubang ya, lubang buang ini atau exhaust port, ini mulai bahan bakar terkeluar ya. Turun baru sedikit sudah langsung ada exhaust blowdown atau pengeluaran dari sisa hasil pembakaran tadi ya, keluar exhaust ya, keluar. Kemudian turun lagi ke bawah, ada langkah hisap, mulai menghisap lagi ya, silinder scraping. Jadi ada langkah hisap dan ada pembilasan. Jadi bahan bakar ini sudah mulai masuk samping tadi, terhisap. Ini turun ke sini, ini terhisap ya. Dan ini memungkinkan ada bahan bakar yang baru masuk ikut terbuang pada langkah ini. Makanya kenapa dikatakan ini 2 langkah ini cenderung lebih boros atau bagaimana. Nah, ini karena ada kecenderungan ini ya, bisa jadi bahan bakar ini akan ikut terbuang ketika exhaust gas ini terbuang. Oke. Setelah itu turun ya, kemudian naik lagi, kompresi, kemudian terjadilah combustion, pembakaran lagi ya. Jadi inilah tentang siklus 2 langkah. Ini sekedar mengulang saja tentang materi yang sebelumnya, karena saudara mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini di teori motor bensin maupun diesel. Oke, lanjutnya ya, setelah tadi kita melihat tentang siklus di pistonnya, ya ini kita mulai melihat dari sisi siklus termodinamikanya. Di siklus termodinamika, ya ini untuk khusus motor bakar ya, siklus termodinamika motor bakar. Ini kita mengenal ada 2 istilah, ada siklus ideal dan ada siklus aktual. Jadi kalau kita berkata tentang ideal, ya ideal ini ya sebenarnya tidak bisa kita katakan semua ini apa namanya sempurna, tapi idealnya seperti apa. Sebagai contoh misalkan ini di dalam siklus udara ideal, ini fluida kerja ini dianggap udara sebagai gas ideal dengan kalor spesifik konstan ya. Jadi tidak ada bahan bakarnya. Ya, jadi di dalam siklus tadi yang seharusnya secara real itu kan bahan bakar dan udara yang dihisap, kemudian yang terjadi prosesnya bahan bakar dan udara. Akan tetapi di siklus ideal ini, siklus udara ideal ini dianggapnya adalah menggunakan udara. Ya, menggunakan udara sebagai gas ideal.
Ya, jadi nanti ketika kita berbicara ini sebenarnya kalau di alam ini kan tidak ada yang ideal kalau kita melihat. Tetapi dengan adanya ini kita sebagai perumpamaan agar mudah kita mengidentifikasi, mudah kita dalam menghitung, ini biasanya kita ke arah ke ideal. Oh, ini dianggap ideal. Ya. Fluida kerja dianggap udara sebagai gas ideal dengan kalor spesifik konstan. Jadi tidak ada bahan bakarnya. Jadi hanya udara saja, air ini saja. Ada panas, ya. Kemudian heating section saja. Kemudian keluar lagi udara lagi. Ini yang ideal. Tetapi secara real di lapangan atau secara nyatanya ini yang terjadi adalah antara udara dan juga bahan bakar. Ada udara dan bahan bakar, kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian terjadinya proses pembakaran dan keluarlah combustion produk, yaitu berupa gas buang, ya, emisi dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk di siklus udara ideal, ini yang kita simulasikan, yang kita anggap itu adalah udara. Udara masuk, ya, di sini bukan combustion tapi ke heating section, ya, pemanasan. Kemudian ada panas, kemudian keluar lagi ya tetap udara lagi, bukan combustion proses. Ya. Dan ini yang nanti kita pelajari di siklus udara ideal. Jadi siklus udara ideal tadi fluida kerja dianggap udara sebagai gas ideal, ya, dengan kalor spesifiknya konstan, ya. Kemudian langkah hisap dan buang pada tekanan konstan. Jadi langkah hisap dan buangnya ini ya tekanannya konstan. Ya, tidak berubah-ubah. Kalau di real ini kan bisa berubah-ubah. Kemudian langkah kompresi dan tenaga pada keadaan adiabatis. Ya. Jadi langkah kompresi dan tenaga ini pada keadaan adiabatis. Jadi antara kalau non adiabatis itu kan menganggap, ya, jadi ketika adiabatis ini menganggap tadi kalau non itu kan antara kerja dan panas itu digabungkan. Tapi ketika kita masuk di adiabatis, ya ini hanya salah satunya saja. Ya, kalor diperoleh dari sumber kalor dan tidak ada proses pembakaran. Jadi di dalam sini diasumsikan tidak ada proses pembakaran ataupun reaksi kimia, ya. Jadi di dalam siklus udara ideal ini tidak ada kalor. Jadi hanya penambahan panas saja. Oke. Oke, ini untuk siklus udara ideal. Jadi ada dua siklus, sebenarnya bisa nanti kita bahas siklus ideal dan juga ada siklus aktual. Ideal ini adalah kita menggunakannya fluida udara saja, tetapi ketika aktual ini betul-betul real menggunakan udara dan juga bahan bakar. Kemudian di dalam siklus udara ideal ini ada beberapa siklus di dalamnya, atau ada beberapa siklus yang termasuk dalam siklus udara ideal. Di antaranya adalah siklus udara pada volume konstan. Ya. Ya, ini mohon maaf ada salah tulis, ini siklus diesel, ya. Diesel bukan diesel, ya. Jadi siklus udara pada tekanan konstan itu siklus diesel. Kemudian siklus udara tekanan terbatas itu siklus gabungan atau dual siklus. Jadi gabungan antara siklus Otto dan juga siklus diesel. Jadi siklus udara pada volume konstan itu siklus Otto, tekanan konstan siklus diesel, dan siklus udara tekanan terbatas itu siklus gabungan. Oke, kita mulai ke siklus udara volume konstan. Jadi siklus udara volume konstan ini sering disebut juga dengan Otto cyclus atau siklus Otto cycle. Jadi the Otto cycle juga disebut dengan constant volume.
volume udara konstan, atau siklus explosion atau explosion cycle ya. Kemudian siklus ini ekuivalen ya dengan siklus udara untuk reciprocating piston engine ya. Jadi siklus ini cocok ya, mirip udara ya, equivalent air cyclus ya, untuk reciprocating piston engine. Jadi untuk reciprocating itu maju mundur ya. Jadi untuk piston dengan gerak maju mundur ya, yang menggunakan spark ignition atau menggunakan busi ya untuk penyalaannya. Kita lihat di siklus ini ada P ya, tekanan, kemudian ada V, ini sebenarnya bisa V ya, PU ya, ini U. Jadi kita lihat di sini ada TMA, bukan ini PV tapi PU ya. Ada key in, ada key out ya. Ini ada angka 1, 2, 3, 4. Ini dari TMB menuju TMA. Ya. Volumenya. Ya. Oke, kemudian kondisi 1 ke 2 ya, dari titik 1 ke titik 2. Ini yang terjadi adalah proses kompresi piston mulai dari TMB kemudian menuju TMA. Yang terjadi apa di sini? Yang terjadi adalah proses kompresi. Ya, volumenya semakin berkurang. Dan di sini dikatakan tekanannya akan semakin naik. Ya, ini bisa dilihat dari garis ini semakin ke atas. Ya, naik. Dan di sini prosesnya adalah isentropic compression. Ya. Isentropic compression. Kemudian dari titik 2 ke 3 ya. Ini volumenya sama, constant volume heat addition. Ada penambahan panas ya. Kalau kita simulasikan kenapa cocok, berarti di sini adanya penambahan panas ya, adanya penambahan panas. Dalam hal ini misalkan kalau kita hubungkan dengan mesin bensin, berarti ada businya menyala, ada panas, ada proses pembakaran ya. Oke, ini key in. Kemudian 3 ke 4 ya, isentropic expansion juga sama ya. Isentropic ekspansi, langkah ekspansi piston dari TMA ya, setelah tadi pembakaran, setelah tadi ada key in, ini menuju ke TMB ya, dari 3 ke 4 ya, dari 3 ke 4. Kemudian 4 ke 1 ini constant volume heat rejection, jadi panasnya dibuang ya, pelepasan panas. Ya, ini siklus udara volume konstan. Ya, gambar seperti ini. Lalu di dalam siklus udara volume konstan tadi, apa yang terjadi tadi? Yang pertama langkah hisap ya. 01 ini tadi langkah hisap. Langkah hisapnya merupakan proses tekanan konstan. Kemudian tadi langkah 1-2-nya kompresinya, langkah kompresi. Ini proses adiabatis. Ya. Proses pembakaran volume konstan ya di titik 2 ke 3 tadi. Jadi di sini ada 1-2, kemudian 1-2 ini, kemudian di sini 2-3 ini di sini ada key in. Ya. 2-3 ini dianggap sebagai proses pemasukan kalor pada volume konstan. Ini ya. P-nya konstan. Ya. Penambahan panas, terjadi proses penambahan panas. Kemudian langkah berikutnya 3 ke 4 ini merupakan proses adiabatis. Proses pembuangan kalor ya, dari 4 ke 1. Dianggap sebagai proses pengeluaran kalor pada volume konstan. Dan yang terakhir langkah buangnya
merupakan proses tekanan konstan, ya. Gas pembakaran dibuang lewat katup buah. Nah, ini gambaran untuk siklus udara volume konstan, ya. Jadi proses yang di sini langkah kerjanya yang tadi kompresi, ya. Ini itu merupakan langkahnya prosesnya adiabatis, ya. Oke, kemudian berikutnya ini adalah siklus udara tekanan konstan. Kalau tadi untuk bensin itu ada siklus Otto, ya. Siklus Otto itu siklus udara volume konstan, ya. Tetapi kalau yang ini adalah tekanan konstan, ya. Atau sering disebut dengan diesel cycle atau siklus diesel. Diesel cycle is also called, ya, atau sering disebut dengan istilah constant pressure cycle atau siklus tekanan konstan, ya. Ini ekuivalen to air cycle, ya, untuk reciprocating slow speed compression ignition engine. Jadi cocok untuk engine, ya, dengan prinsip tadi reciprocating, ya, gerak maju mundur, dan slow speed, ya, dengan compression ignition. Jadi kecepatannya kan lambat, ya, kecepatannya lambat, ya, reciprocating. Ini diesel, mesin diesel, lebih cenderung ke diesel. Kemudian pada siklus ini mempunyai proses yang hampir sama dengan siklus Otto, kecuali kalau tadi siklus Otto-nya penambahan panas ada di konstan volume, tetapi di siklus di siklus diesel ini penambahan panas atau penambahan kalor ini ada di konstan pressure atau di tekanan konstan, ya. Bisa dilihat di sini ada gambaran sama juga 1, 2, bedanya tadi ini di sini penambahan panasnya. Jadi perbedaannya ada di penambahan panas, ya. Kalau tadi dilihat di sini sama seperti ini, ya. V-nya konstan di P41, tapi dilihat di ini ada Q-in-nya atau di kalor masuknya penambahan panasnya. Langkah satu kedua, ini satu kedua sama tadi isentropic compression langkahnya. Kemudian dua ketiga ini adanya constant pressure heat addition. Jadi ada penambahan panas, ya, yang terjadi ketika pressure-nya atau tekanannya ini konstan, ya. Jadi dinamakan siklus udara tekanan konstan karena Q-in-nya atau penambahan panasnya, ya, ini terjadi ketika tekanan konstan, ya, perbedaannya itu. Kemudian kalau tadi yang siklus Otto dikatakan siklus udara volume konstan karena penambahan kalornya atau Q-in-nya, Q masuknya itu terjadi ketika volume konstan. Itu kalau yang siklus Otto. Perbedaannya itu. Jadi ketika yang siklus diesel atau siklus udara tekanan konstan, ini Q-in-nya terjadi ketika tekanannya konstan. Itu yang membedakan nama kenapa di situ ada siklus udara volume konstan dan ada siklus udara tekanan konstan. Nah, ini untuk yang udara tekanan konstan tadi, 1 ke 2 isentropik, 2 3 tadi constant pressure, ada penambahan panasnya di 2 3. 3 4 ini ada isentropic expansion, ya. Kemudian 4 1 ini constant volume heat rejection. Ya, ini sama. Yang membedakan hanya di sini, di 2 titik kedua dan 3-nya saja. Oke, ini tekanan konstan. Kemudian siklus udara
masih sama di siklus udara tekanan konstan. Yang terjadi tadi, yang pertama langkah hisap, ya, sama tadi proses tekanannya konstan, merupakan proses tekanan konstan tadi. Ini. Kemudian 1, 2 proses adiabatis, ya. Nah, di sini ada penambahan kalor, ya. 2, 3 dianggap sebagai proses pemasukan kalor pada tekanan konstan. Kemudian 3, 4 merupakan proses adiabatis, ya, pembuangan kalor. Kemudian 4, 1 dianggap pengeluaran kalor pada volume konstan. 1, 0 ini maksudnya 0 balik ke arah sini sebenarnya, nanti kalau di aktual bisa terlihat. Ini langkahnya ada isentropik kompresi, penambahan kalor, ya, ketika tekanan konstan, kemudian isentropik ekspansi, kemudian naik keluar lagi pembuangan panas. Ya, ini siklus udara tekanan konstan. Jadi perbedaannya itu tadi antara siklus udara tekanan konstan dan juga volume konstan. Jadi bisa dilihat dari perbedaan penambahan kalornya atau Q-in-nya saja nanti bisa dibedakan. Kemudian siklus udara gabungan atau dual cycle, ya sering nyebutnya seperti itu. Dual cycle ini adalah gabungan antara siklus udara volume konstan dan juga siklus udara tekanan konstan. Ini sering disebut juga dengan limited pressure cycle atau siklus tekanan terbatas tadi. Ya, jadi siklus ini biasanya cocok, ya, ditunjukkan ketika pada sebuah engine dengan kecepatan yang tinggi, most high speed engine. Ya, jadi lebih baik ini diterapkan ketika di sebuah engine dengan kecepatan tinggi. Ya, jadi in this cycle bagian ini ada combustion, ya, ketika volume konstan dan juga pada tekanan konstan. Ya, ini bisa saudara lihat dari grafiknya. Ini ada heat added-nya atau penambahan kalornya ini atau panasnya. Ini terjadi di titik 2, 3, ini ada X pembedanya dan 3. Dan keduanya atau penambahan tersebut itu terjadi pada kondisi konstan volume dan juga kondisi konstan pressure. Ya. Jadi ada di konstan volume dan konstan pressure. Ini angkanya kebalik ini. Artinya yang grafik berikutnya. Jadi 1 ini 3, ya, bukan 3X, ya, bukan 1 ke 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, X ini diganti dengan angka 3, 3 ini jadi 4, kemudian 4 ini jadi 5. Ya, ini keliru untuk penggambarannya. Ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 1, 2, X, 3. Ya, ini nanti bisa dirubah. Jadi ini siklus udara gabungan, ini yang menjadi cirinya penambahan kalornya ini terjadi ketika volume konstan dan juga tekanan konstan. Jadi bisa dilihat di sini siklusnya ini, ini ada key-in, ya, pemasukan volume konstan, ya, kemudian key-in pemasukan tekanan konstan. Oke, itu tadi tentang 3 siklus ideal, siklus udara ideal. Ya, jadi yang dianggap itu semuanya udara. Berikutnya kita masuk ke siklus yang satu, yaitu ada siklus aktual, yaitu yang real. Jadi kalau kita lihat ini yang tadi itu dari segi idealnya seperti apa. Untuk yang siklus aktual
Jadi dari basic dasarnya itu air cycle ya, atau siklus udara. Kemudian ada koreksi ya dengan karakteristik dari bahan bakar dan juga udara menjadi fuel air cycle. Kemudian ada disesuaikan dengan jumlah pembakaran atau kemudian time losses atau direct heat losses ya. Kemudian menjadi actual size. Actual cycle. Jadi siklus aktual ini basicnya dasarnya adalah dari siklus udara atau siklus udara ideal yang kemudian disesuaikan dengan keadaan yang ada di real secara umumnya. Jadi real cycle atau siklus aktual ini dasarnya menggunakan air standard cycle atau siklus udara ideal tadi, udara standar ya, ideal. Kemudian apa yang dilihat di sini? Jadi dengan antara siklus ideal dan juga siklus aktual, ini ada similar sequence of process. Jadi prosesnya sama, hisap, kemudian kompresi tenaga, kemudian buang ya. Ini sama. Kemudian apalagi yang sama dengan siklus aktual? Ini sama antara Vmax dan juga Vmin atau volume maksimumnya berapa, di mana, dan juga volume minimumnya di mana. Jadi sama antara Vmax dan Vmin ini rasionya perbandingannya sama. Jadi antara baik itu siklus aktual maupun siklus yang ideal atau udara ideal. Kemudian antara P dan T atau tekanan dan juga temperatur ya, ini ada nilai yang sama untuk referensinya. Oh, ini sampai maksimumnya sekian, ini sampai minimumnya sekian, ini sama. Kemudian perkiraan jumlah dari panas yang ditambahkan per satu unit masanya ini hampir ya mendekati sama tingkatannya. Oke, ini kaitannya tentang siklus aktual dengan siklus ideal udara tadi. Kemudian kita masuk ke siklus aktual mesin oto. Jadi di siklus aktual mesin oto ini bisa dilihat grafiknya ini seperti ini. Ya, siklusnya seperti ini. Ya, PV. Jadi kalau tadi kita melihat dari siklus udara ideal ini seperti ini. Ya. Untuk yang siklus aktual mesin oto, jadi bisa dilihat di sini ini bentuk dasarnya ini kan seperti ini. Ya. Ya, jadi bentuk dasarnya untuk siklus idealnya ini seperti ini. Jadi bisa dilihat oh ini V-nya ya, kemudian posisinya masih sama. Jadi hanya dari bentuk basicnya sama ya. Yang membedakan di sini fluida kerjanya adalah campuran bahan bakar dan udara. Jadi bukan lagi udara saja. Kemudian pada langkah hisap, tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan langkah buang. Jadi tekanan yang hisap ini lebih rendah. Jadi kalau dilihat di sini, ini posisinya lebih ke bawah tekanannya jika dibandingkan dengan yang langkah buang. Kalau langkah buang ini lebih di atas ya posisinya, T-nya ini kan lebih besar. Ya. Ini T-nya lebih besar. Ya. P-nya lebih besar. Dan yang bawah langkah hisap ini di sini. Kira-kiranya sesuai gambar dari grafik ini. Ini di siklus aktual. Tapi kalau di siklus ideal ini dianggap sama, tapi ketika di siklus aktual ini ternyata tekanan antara exhaust atau langkah buang dengan langkah hisap ini berbeda. Lebih besar tekanan di langkah buang daripada di langkah hisap. Kemudian proses pembakaran dimulai dari penyalaan busi ignition sampai akhir pembakaran. Jadi penyalaan mulai dari di sini. Pembakaran mulai dari penyalaan ini.
sampai di akhir pembakaran. Ini adalah proses pembakarannya. Jadi mulai dari penyalaan sampai dengan penyalaan mulai dari penyalaan busi sampai dengan akhir pembakaran di sini. Kemudian proses kompresi dan ekspansi, ini ekspansi ya, bukan ekspasi ya. Proses kompresi dan ekspansi tidak adiabatis, ya, karena terdapat kerugian panas yang keluar ruang bakar. Jadi kompresi dan ekspansi ini tidak dihitung lagi sebagai adiabatis. Kalau adiabatis ini tidak memperhitungkan heatnya, tetapi di sini diperhitungkan heatnya, panasnya, karena terdapat kerugian panas yang keluar ruang bakar. Ya ini ya. Jadi ini perbedaan antara siklus aktual dengan siklus idealnya. Ini perbedaannya di sini. Kemudian untuk siklus aktual mesin diesel, ya, ini ya bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada pembakaran, injection fuel-nya di sini, tenaga, katup buang terbuka ini. Pada langkah hisap hanya udara saja yang dihisap. Ya ini tentu jelas sama ya. Kemudian bahan bakar ini disemprotkan melalui nozzle di kepala silinder. Jadi ini penyemprotannya di akhir. Kemudian proses pembakaran untuk menghasilkan panas karena kompresi atau pembakaran kompresi. Jadi proses pembakarannya ini untuk menghasilkan panas ini karena adanya kompresi ya, atau sering disebut dengan compression ignition atau pembakaran kompresi ya. Combustion ya. Jadi pembakaran di sini dari kompresi udara yang dikompresi menghasilkan tekanan tinggi dan menghasilkan panas, kemudian bahan bakar disemprotkan dan terjadilah pembakaran. Ini siklus aktual mesin diesel. Oke, kemudian dari siklus tadi ada yang namanya efisiensi, yaitu efisiensi siklus udara ideal. Ini kalau yang bisa kita hitung secara perhitungan pasti ini adalah di siklus udara yang idealnya. Jadi kalau yang aktual itu harus by riset harus dibuktikan ini realnya berapa sesuai aktualnya. Tapi ketika yang ideal ini kan bisa kita sesuai dengan nilainya. Ini ada mesin motor bakar atau ada mesin motor bakar. Ini ada dianggap ada mesin motor bakar, ada ki masuk, kemudian ada ki keluar. Ya. Kemudian ada W berguna atau kerja yang dilakukan, ya ada yang kerja yang dapat yang kerja bisa digunakan. Ini bisa kita hitung dari ki masuk dikurangi dengan ki keluar. Jadi prinsip efisiensinya itu adalah W berguna atau kerja yang bisa digunakan, ya, kemudian dibagi dengan ki masuk. Atau bisa kita hitung karena W berguna itu adalah ki masuk dikurangi ki keluar, menjadi ki masuk dikurangi ki keluar dibagi ki masuk. Ya ini prinsip efisiensi ya. Kita masuk ke dalam efisiensi dari siklus Otto. Seperti saudara ketahui bahwa energi kalor ya, ini mempunyai rumus dasar Q MC delta T, di mana Q itu adalah nilai kalornya, kemudian M itu adalah massa fluidanya, C adalah panas jenis ya pada volume konstan, kemudian T itu adalah perbedaan temperatur. Ya. Qm di sini dimaksudkan nilai energi kalor yang masuk, ini bisa kita hitung dengan mencari massa fluidanya, kemudian panas jenisnya, ya, dan juga perbedaan temperatur. Ini yang dipakai adalah T3 dikurangi T2, ya, temperatur di posisi 3 atau di titik 3 dikurangi temperatur di titik 2 ya. Jadi itu adalah nilai kalor yang masuk. Jadi kalau saudara menghitung
untuk siklus Otto kan seperti ini bentuknya. Ya. Bentuknya kemudian ada angka ini 1, ada 4 titik ya. Ya, ada 4 titik. Ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Ya. Kemudian Q masuknya atau key in-nya kan di sini. Ini adalah key out. Ya. Key out atau key keluar. Ini adalah key in. Key in-nya ada di posisi 2 dan 3. Ya, sehingga T-nya itu adalah dari T3. T yang ada di titik 3, ini T3 itu di sini. Ini adalah T2, ini adalah T1. Ya, sesuai dengan titiknya. Jadi MC T3 itu delta T-nya ketika Q in atau kalor masuknya itu MC T3 dikurangi T2 ya. Tinggal nanti dihitung berapa nilainya. Sedangkan untuk yang keluar ini ada di T4 dan T1. Di sini bukan T1 dikurangi 4, tetapi T4 dikurangi 1. Itu adalah di energi kalor yang keluar. Ya. Jadi bisa dihitung dengan ini sehingga efisiensi bisa kita peroleh dengan cara W dibagi dengan Q masuk atau Q in-nya. Ya, jadi Q in atau panas yang masuk itu kerja berguna dibagi dengan kalor masuk. Ya. Jadi W kerja berguna atau bisa juga dihitung dengan Q in dikurangi dengan Q out atau keluar. Jadi MC T3 dikurangi T2 kemudian dikurangi MCV T4 dikurangi T1. Ya, jadi ini Q masuk dikurangi dengan Q keluar. Kemudian ini bisa kita samakan ya karena ini sama-sama. Ini kan bisa kita coret-coret sehingga tersisa T saja. Jadi di sini ada T4 ya. T4 dikurangi T1 ya, kemudian dibagi T3 min T2 ya. Ini. Jadi kalau ini ini dibagi ini kan sama jadinya ya. Jadi kalau saudara membagi bentuk seperti ini kan nanti tersisa 1 min T ya. Jadi nilai T3 min T2 dikurangi T4 min T1 ya. Ini pembentukannya seperti ini sehingga nilainya 1 dikurangi T1 per T2. Atau bisa kita lihat misalkan jika R ini adalah perbandingan kompresi ya, R ini adalah perbandingan kompresi ya, ini adalah perbandingan kompresi. Ini adalah perbandingan kompresi ruang volume silinder dibagi volume ruang bakar. Nah ini, maka efisiensinya menjadi ini ya. Efisiensi sama dengan 1 dikurangi ya 1/R rasio ini ya, K pangkat K min 1. Ini efisiensi dari siklus Otto. Mungkin ini di mata kuliah termodinamika ini nanti bisa dibahas lebih detail, tapi kalau di konversi hanya sepintas saja. Sedangkan efisiensi untuk tekanan siklus tekanan konstan ini bentuknya seperti ini. Kalau kita peroleh P ya, R ini tadi ya, kompresi perbandingan kompresi, rasio kompresi ya, perbandingan volume ruang bakar dan tadi silinder ya. Ini bisa peroleh seperti ini. Ya, ini dari rasio kompresi R. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita terkait motor bakar. Untuk masih ada lanjutan lagi yaitu tentang prestasi atau performa dari engine. Karena waktu mungkin tidak cukup banyak ya, kalau saya jelaskan ini nanti tidak fokus di pembahas tentang prestasi mesin, yaitu tentang torsi, daya, kemudian main effective pressure, efisiensi volumetris. Itu nanti akan kita tambahkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja, silahkan nanti bisa saudara aktif di
forum diskusi atau ada materi tambahan lagi yang bisa saudara pelajari. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.